Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Amalia Brianti dari Prodi KPI 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model pengembangan dakwah di era COVID-19 dengan mata kuliah Sejarah Dakwah di Nusantara dengan dosen pengampu Dr. Halim Purnomo, MPDI. Saat ini dunia dilanda krisis akibat munculnya COVID-19 dan berdampak pada kehidupan sosial di masyarakat. Dakwah pada dasarnya adalah suatu kebutuhan bagi umat Islam. Dakwah merupakan salah satu cara untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada masyarakat. Terjadi transformasi dalam kegiatan dakwah sejak masa pandemi. Perubahan tersebut yang biasanya dilakukan secara klasik atau tatap muka antara dai dan mad'u, sekarang bertransformasi, berubah melalui platform media sosial daring yang tersedia. Jika dikaitkan dengan perubahan era informasi yang semakin kompleks, maka banyak masalah yang harus dihadapi dan perlu penyelesaian melalui pesan-pesan dakwah. Oleh karena itu, sebagai dai penting untuk mengetahui dan mengoperasikan platform media daring berbasis virtual untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada masyarakat halayak. Materi-materi yang disampaikan berkaitan dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Islam adalah agama dakwah. Artinya agama yang selalu mendorong pemeluknya untuk senantiasa aktif melakukan kegiatan dakwah. Menyebarkan prinsip-prinsip Islam, maju mundurnya umat Islam sangat bergantung dan berkaitan erat dengan kegiatan dakwah yang dilakukannya. Karena itu Al-Quran dalam menyebut kegiatan dakwah dengan istilah ahsanu qaula, dengan kata lain bisa disimpulkan bahwa dakwah menempati posisi yang tinggi dan mulia dalam kemajuan agama Islam. Jika dikaitkan dengan proses dakwah, strategi mempunyai peranan yang sangat penting bagi tercapainya pergerakan dakwah. Bila strategi yang berdakwah mempunyai tujuan dan nilai yang baik, maka pelaku dakwah mesti melaksanakan dakwah secara sistematis dan teratur. Seiring dengan perkembangan zaman, dakwah harus mampu mentransformasikan semua yang terkandung dalam unsur-unsur dakwah ke dalam bentuk dan model yang sesuai dengan koneksi kejadian yang dialami suatu zaman. Dakwah harus mampu beradaptasi dengan fenomena yang terjadi, namun tetap menjaga kandungan dakwah itu agar tidak terkontaminasi dengan aturan dan kaidah yang bertentangan dengan syariat Islam. Pada saat ini telah terjadi bencana wabah virus corona yang menular dan mematikan yang sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk di negara kita, yaitu di negara Indonesia. Maka diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi dan mencegah agar para jamaah yang beribadah di dalam masjid tidak tertular virus tersebut. COVID-19 adalah novel coronavirus disease yang artinya adalah virus jenis baru yang penyebab penyakitnya itu saluran pernafasan. Novel coronavirus disease merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus, termasuk keluarga besar dengan virus dengan penyebab SARS dan MERS. Toha Yahya Omar mengatakan dakwah Islam adalah mengajak manusia dengan cara baik dan bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia maupun di akhirat. Dakwah bilhal yaitu dakwah dengan perbuatan nyata dan meliputi keteladanan. Dakwah kontemporer saat ini sangat cocok digunakan di masa pandemi karena masyarakat pada umumnya sudah mengenal teknologi. Pada kenyataannya, dakwah tidak hanya dapat dilakukan di masjid, majelis, atau komunitas secara tradisional atau tatap muka. Tetapi dakwah dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dengan adanya media, perkembangan dakwah di era COVID-19 ini tetap berkembang karena adanya media. Sebelum datangnya wabah pandemi maupun sesudahnya hingga new normal, dakwah juga sudah dilakukan dengan sistem online. Faktanya, kita bisa melihatnya bahwa dakwah sekarang itu bukan hanya melalui ceramah secara langsung, melainkan dengan tulisan-tulisan tentang keagamaan. Pada hakikatnya, dakwah ialah menyampaikan kebenaran tentang pedoman umat muslim, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah.
Dakwah pada masa pandemi ini lebih dominan dilakukan dengan sistem online. Di masa pandemi, dakwah secara langsung seperti acara Maulidan, Isra Mi'raj, Tabligh Akbar, dan kajian-kajian keagamaan lainnya dihentikan sementara sehingga Indonesia steril daripada wabah COVID-19 ini. Dakwah kontemporer sangat berpengaruh terhadap proses dakwah sekarang. Mengingat COVID-19 kita harus stay at home, maka media dakwah sangat berperan penting dalam perkembangan dakwah di masa pandemi. Dakwah di masa new normal sedikit memberikan kegembiraan kepada ustadz dan dai-dai karena bisa terjun langsung ke lapangan untuk melihat para jamaah secara langsung. Sebenarnya dai sudah diberikan fasilitas yang bagus untuk menyampaikan pesan dakwah. Salah satunya adalah media visual. Dengan menggunakan media visual dalam berdakwah adalah hal yang sangat efektif dalam menyampaikan pesan dakwah di media digital, terutama aplikasi-aplikasi sosial media yang ada pada saat ini. Langsung saja kita akan membahas tentang model-model pengembangan dakwah di era COVID-19. Yang pertama, live streaming. Dirintis oleh sejumlah komunitas kajian keislaman yang terbatas, kini merambah komunitas masyarakat yang aktif di dunia maya. Hal ini terbukti dari jumlah followers Instagram A'ajim yang mencapai 5,4 juta. Dari jumlah video dakwah yang ditonton pun sudah tembus lebih dari 66,6 juta kali. Lantaran sudah menghabiskan diri sebagai influencer dakwah di media sosial. Ketika pandemi virus corona yang membatasi gerak serta berkumpulnya massa, dakwah mereka tak terpengaruh. Pandemi virus corona ini adalah sebuah keadaan atau musibah yang menunjukkan pentingnya media baru dalam dakwah. Dakwah bisa juga tetap berjalan tanpa terhalang pertemuan langsung yang pada saat ini harus kita hindari demi pencegahan dan kemaslahatan sesuai anjuran baginda Nabi Muhammad SAW. Ustadz Ainul. Betapa sesungguhnya Allah SWT telah memberikan jalan keluar yang sangat revolusioner. Hadirnya media digital dan media sosial menjadi penunjang dari sebuah hubungan antar manusia, media penghubung yang tak terbatas ruang dan waktu. Tema yang bagus untuk tausiah live streaming saat ini antara lain tema untuk bersikap tabah dan sabar dalam menghadapi wabah virus corona. Tema yang banyak referensinya dalam Al-Quran dan hadis tentang selain itu juga perlu ada pembahasan masalah ikhtiar menghadapi wabah virus corona, baik yang terkait dengan ikhtiar kuratif maupun preventif. Masyarakat juga perlu tema-tema yang menenangkan dan menyejukkan di tengah kecemasan menghadapi wabah corona. Selama ini justru informasi lewat media sosial yang sering menebar kecemasan karena disampaikan secara cepat, spontan dan menjangkau wilayah yang luas. Minat terhadap tausiah live streaming bukan hanya karena tema-temanya yang dianggap menarik di tengah wabah corona, tetapi materi yang lebih serius biasanya lebih dibahas saat tausiah tatap muka. Lalu media selanjutnya adalah WhatsApp. WhatsApp ini ialah aplikasi yang berbasis pesan yang memudahkan kita untuk bertukar pesan tanpa dikenai biaya SMS. Karena WhatsApp ini memanfaatkan akses internet. WhatsApp juga memiliki status pesan yang berupa tanda yang berfungsi untuk mengetahui status pesan tersebut. Sehingga guru dapat memantau siswanya apakah sudah membuka, membaca, atau belum sama sekali. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Bahkan dalam fitur ini, pendidik bisa mengatur dalam grup hanya admin yang dapat mengirim pesan jika hal ini memang diperlukan, agar pembelajaran bisa kondusif. Lalu materi pembelajaran juga dapat disesuaikan standar yang berlaku secara umum dan dapat disesuaikan dengan tingkat perkembangan masing-masing, memberikan bantuan dan kemudahan bagi peserta didik untuk mengerjakan tugas-tugas dengan memberikan perintah dan arahan yang jelas.
materi pembelajaran yang disampaikan disesuaikan dengan kenyataan, sehingga peserta didik mudah untuk memahami dan menyerap dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai sarana evaluasi. Jurnal Studi Keislaman pertama, guru hendaknya memberi kritikan yang sifatnya membangun, bukan sebaliknya yang justru merendahkan siswa. Lalu ini adalah solusi yang terbaik untuk konsultasi materi pembelajaran yang belum dimengerti oleh orang-orang atau siswa atau siapapun itu. Lalu selanjutnya e-learning. E-learning adalah bentuk pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan fasilitas jaringan internet sebagai penghubungnya. Berikut ini beberapa manfaat e-learning dalam proses berdakwah. Yaitu yang pertama, e-learning sebagai media pembelajaran interaktif berbasis. Yang kedua, fleksibilitas kecepatan pembelajaran. Meskipun demikian, siswa yang menggunakan e-learning jauh akan lebih memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. Lalu selanjutnya, e-learning juga sebagai sebuah inovasi metode aktif. Nomor 4, e-learning sebagai pembelajaran, siswa yang motivasi belajarnya rendah akan cenderung gagal. Lalu selanjutnya dengan menggunakan aplikasi e-dakwah. Aplikasi mobil yang disepakati untuk mobil e-dakwah adalah aplikasi yang berbasis Android. Admin atau pengurus masjid dapat mengisi jadwal pengajian, artikel kajian, atau kegiatan lainnya, termasuk mengatur video dakwah dari masing-masing ustadz atau kegiatan dan berbagai fitur yang terdapat di aplikasi mobil e-dakwah. Menampilkan monitoring penjadwalan kajian dan penambahan jadwal kajian. Model aplikasi mobile e-dakwah ini dapat digunakan untuk memudahkan kegiatan-kegiatan yang ada di masa pandemi COVID-19. Lalu model selanjutnya adalah tokoh agama. Adanya tokoh agama dalam masyarakat adalah berguna untuk segera bisa didistribusikan oleh masyarakat yang membutuhkan. Bahkan tokoh agama melarang beribadah di tempat ibadah yang ditakutkan berakibat memunculkan kerumunan di masyarakat. Di kalangan pesantren diajarkan ijazah yang secara khusus dipanjatkan dalam kondisi saat ini. Bacaan ini diamalkan oleh santri dan masyarakat untuk mendoakan keselamatan bangsa. Hal ini menunjukkan jika masih sangat banyak tokoh agama yang sangat peduli terhadap permasalahan penyebaran virus ini dan senantiasa mengedepankan fakta-fakta sains. Kolaborasi ini menghasilkan sebuah sinergitas dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang tengah melanda negeri ini dan dunia. Tokoh agama adalah figur penuh dengan keteladanan dan mampu membimbing segala hal yang dilakukan, senantiasa diikuti oleh umat dengan taat dan kepatuhan. Kehadiran tokoh agama yang sering disebut ulama di masyarakat membuat masyarakat yakin dan percaya bahwa seruan tokoh agama banyak juga kepanikan di masyarakat seperti panik buying dan kegelisahan dan akan penurunan pendapatan. Hal ini yang membuka oknum-oknum menyampaikan provokasi untuk melakukan berbagai kegiatan tidak terpuji. Kejahatan hingga pemberontakan kepada pemerintah seperti yang terjadi pada kelompok anarko beberapa waktu lalu. Tokoh agama melalui media, sarana yang dimiliki dapat menjadi penengah dan air segar di tengah kegalauan umat. Secara sosial, banyak tokoh agama memberikan kajian dan diskusi yang membahas berbagai permasalahan umat dan tidak jarang menyampaikan kiat-kiat untuk meningkatkan imunitas diri di tengah pandemi. Hal ini yang merupakan fungsi yang sangat membedakan dibandingkan fungsi-fungsi yang lain. COVID-19 harus dapat diimbangi dengan sikap tawakal kepada Allah. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, banyak sekali peran dan fungsi dari tokoh agama dalam menyuarakan semangat kebangkitan melawan pandemi COVID-19. Seperti ketika beliau-beliau menunda dan mengurangi aktivitas dan beribadah di luar rumah dan memilih stay home. Hal ini secara tidak langsung membuat umatnya mengikuti tindakan yang dilakukan pemimpinnya. Hal inilah kemudian yang membuat pemerintah tidak jarang menjadikan sosok
tokoh agama yang karismatik sebagai salah satu sosok yang menyampaikan pesan layanan masyarakat, sebagaimana yang dilakukan oleh ustadz-ustadz, misalnya Ustadz Agim tadi, Ustadz Abdul Somad, dan ustadz-ustadz lainnya, dan Ustadz Ridwan. Peran tokoh agama dapat menjadi komunikator bagi masyarakat itu sangat penting. Mereka dapat memberikan informasi akurat melalui lembaga atau ormas yang dipimpin. Kehadiran fatwa dan maklumat dari tokoh agama atau organisasi keagamaan dapat menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian informasi yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan di tengah pandemi COVID-19. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan tentang beberapa model-model berdakwah, mengembangkan dakwah di era COVID-19. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.